so much motherfucking designer on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 6. Nama saya Khalid Ulfi Ulinuha dengan nomor induk mahasiswa 2023112014. Saya dari Prodi S1 Manajemen Non-Reguler Angkatan 51 Setiama Salatiga. Perkenalkan, nama saya Andika Wahyu Pratama dari kelompok 6. Nomor induk mahasiswa 2023112019. Dari Prodi S1 Manajemen kelas angkatan non-reguler angkatan 51. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 6. Nama saya Tri Yuliani Wiyoto dengan nomor induk mahasiswa 2023112017 dari Prodi S1 Manajemen kelas non-reguler angkatan 51 Setiama Salatiga. Di sini saya akan mempresentasikan nilai penting agama dalam pembentukan karakter spiritual dan sosial. Yang pertama, kita akan mempelajari dulu mengenai nilai penting agama. Ada beberapa para ahli yang mengemukakan atau mengartikan nilai penting agama. Menurut Siti Ghazalba yang dikutip dari Sabib Toha, mengartikan nilai sebagai berikut. Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak. Ia ideal. Nilai bukan benda konkret, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan penghayatan dan dikehendaki dan tidak dikehendaki. Sabib Toha. Nilai merupakan sifat yang melekat pada suatu sistem kepercayaan yang telah berhubungan dengan subjek yang memahami arti manusia yang meyakininya. Nilai juga diartikan dengan suatu perangkat keyakinan ataupun perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterikatan maupun perilaku. Nilai-nilai Islam itu pada hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupan di dunia ini, yaitu prinsip dengan lainnya saling terkaitan membentuk suatu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisah-pisahkan. 1. Sumber dan macam-macam nilai agama Islam. A. Sumber nilai agama Islam. Agama mengandung nilai-nilai rohani yang merupakan kebutuhan pokok kehidupan manusia, bahkan kebutuhan fitrahnya, karena tanpa landasan spiritual, yaitu agama, manusia tidak dapat mewujudkan keseimbangan antara dua kekuatan yang bertentangan, yaitu kebaikan dan kejahatan. Semua nilai yang terdapat dalam ajaran agama Islam dapat merupakan nilai-nilai keagamaan Islam, karena ajaran Islam tidak semata-mata mengandung aspek teologis, tetapi juga mencakup dan mengatur seluruh aspek kehidupan. Nilai-nilai tersebut ditemukan dalam 6 jenis materi pembelajaran, yaitu tauhid atau akidah, fikih atau syariah, Quran, hadis, akhlak, tarhik atau sejarah Islam. Setiap materi memiliki nilai-nilai masing-masing, baik nilai uluhiyah maupun nilai insaniyah. 1. Nilai ilahi, yaitu nilai yang dititahkan Tuhan kepada para rasulnya yang berbentuk takwa, iman, adil, yang diadilkan dalam wahyu ilahi. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber nilai ilahi, sehingga bersifat statis dan kebenarannya mutlak. 2. Nilai insani atau duniawi, yaitu nilai yang tumbuh atau atas kesepakatan manusia serta hidup dan berkembang dari peradaban manusia. B. Macam-macam nilai agama Islam. Dalam agama Islam ada 2 kategori nilai. Pertama, nilai yang bersifat normatif, yaitu nilai-nilai dalam Islam yang berhubungan baik dan buruk, benar dan salah,
diridhoi dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, nilai yang bersifat operatif, yaitu nilai dalam Islam mencakup hal yang menjadi prinsip standarisasi perilaku manusia yang mencakup 1. Wajib, apabila dikerjakan dapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Yang kedua adalah sunnah, apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Mubah, apabila dikerjakan tidak mendapatkan dosa dan apabila tidak dikerjakan mendapatkan pahala. Makruh, apabila dikerjakan mendapatkan dosa tapi dibenci Allah Subhanahu wa taala dan bila tidak dikerjakan tidak mendapatkan keduanya, yaitu pahala dan dosa. 5 adalah haram. Haram hukumnya apabila dikerjakan mendapat dosa dan apabila tidak dikerjakan akan mendapatkan pahala. Kelima, nilai tersebut akan berubah apabila ilahi yang sangat mendesak. Sistem nilai itu dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu 1. Nilai keagamaan, yaitu nilai yang berkaitan dengan bidang agama. 2. Nilai kemasyarakatan, yaitu nilai yang berkaitan dengan bidang sosial. 3. Nilai kesusilaan, yaitu nilai yang berkaitan dengan etika dan moral-moral. C. Tujuan nilai-nilai pendidikan agama Islam. Yusuf Amir Faisal merinci tujuan pendidikan Islam sebagai berikut. 1. Membentuk manusia muslim yang dapat melaksanakan ibadah mudah. 2. Membentuk manusia muslim di samping dapat melaksanakan ibadah dengan mudah, dapat juga melaksanakan ibadah muamalah dalam kedudukannya sebagai perorangan atau sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan tertentu. 3. Membentuk warga negara yang bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. 4. Membentuk dan mengembangkan tenaga profesional yang siap dan terampil atau tenaga setengah terampil untuk memungkinkan memasuki masyarakat. 5. Mengembangkan tenaga ahli di bidang ilmu agama dan ilmu-ilmu Islam yang lainnya. Dikutip dari Yusuf Amir Faisal, Reorientasi Pendidikan Islam, Jakarta, Gema Insyani Press 1995 halaman 96. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan materi yang dibahas dari rekan saya sebelumnya, yaitu Mas Khalil, tentang nilai penting agama dalam pembentukan karakter spiritual dan sosial. Langsung saja, yaitu pentingnya nilai agama bagi fitrah kemanusiaan. Yang pertama yaitu moral dan agama. Dari kaum Mu'tazilah berpandangan bahwa akal manusia mampu untuk membedakan yang baik dan yang buruk seandainya tanpa wahyu atau ketika wahyu belum diturunkan. Sejatinya manusia dengan akalnya mampu untuk menentukan kebaikan dan keburukan. Yang kedua yaitu dari Asy'ariyah yang berpandangan bahwa kebaikan dan keburukan adalah otoritas ilahi melalui wahyu Allah, yaitu Al-Quran. Kebaikan dan keburukan sangat tergantung pada perintah Allah atau dilarangnya olehnya. Semua yang diperintahkan adalah kebaikan dan sebaliknya semua yang dilarang adalah keburukan. Untuk yang ketiga yaitu dari Mulyadi Kartanagara mengutip Ibnu Khaldun mengemukakan akal manusia dengan segala kelebihannya juga memiliki keterbatasan yang mendasar. Karena itu manusia membutuhkan sumber lain selain indera dan akal, yaitu hati atau qalb dan wahyu. Yang kedua yaitu korelasi manusia, moralitas dan agama. Memahami korelasi dan fungsi moral dan agama pada hakikatnya merupakan hal yang sangat fundamental, karena secara esensial moral dan agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Yang kedua Herman Caron menegaskan bahwa ukuran datangnya kebaikan pertama ialah dari modal primordial,
yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu hati nurani yang bersifat cahaya untuk menerangi sikap manusia itu sendiri. Pada tingkat aplikasi, teori-teori manusia atau akhlak al-karimah tercermin dalam iman, ibadah, amal soleh yang terintegrasi secara utuh. Berdasarkan rangkaian struktur fundamental, itulah moralitas dan agama terkorelasi dan berfungsi bagi kehidupan manusia. Untuk yang C, yaitu peran agama dalam pembentukan karakter spiritual dan sosial. Dalam Islam, konsep karakter lebih dikenal dengan akhlak. Dalam etimologi bahasa Arab, akhlak adalah bentuk masdar dari kata akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, Saudara Khalid, tentang nilai penting agama dalam pembentukan karakter spiritual dan sosial. Pada bagian D ini, nilai-nilai penting yang menjadi landasan atau dasar kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tauhid, merupakan nilai inti dalam Islam yang mengajarkan tentang keesaan Allah. Umat muslim meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid juga mencangkup pengakuan bahwa Allah adalah pencipta, pengatur, dan pemelihara alam semesta. Yang kedua, nilai keimanan dan ketakwaan. Nilai keimanan dan ketakwaan merupakan dasar dan landasan Islam. Umat Islam diajarkan untuk memiliki iman yang teguh kepada Allah sehingga dapat menumbuhkan ketakwaan kepada Allah, yang mana umat Islam memiliki kesadaran untuk menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah keadilan, merupakan prinsip penting dalam Islam. Umat muslim diperintahkan untuk berlaku adil dalam segala aspek kehidupan. Hal ini termasuk dalam berinteraksi dengan sesama manusia, dalam memutuskan perkara, dan memperlakukan semua orang dengan kesetaraan. Kemudian yang keempat adalah kasih sayang dan kemanusiaan. Islam mendorong umat Islam untuk memiliki rasa cinta dan kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama manusia. Dalam Islam mengajarkan untuk berbuat baik, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, serta menjaga dan menghormati hak-hak orang lain. Yang kelima, kesederhanaan dan kepantasan. Islam mengajarkan nilai kesederhanaan dan kepantasan dalam kehidupan sehari-hari. Umat muslim dianjurkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat, serta menghindari perilaku berlebihan atau bermewah-mewahan. Yang keenam, pengetahuan dan pendidikan. Islam mendorong umatnya untuk mencari pengetahuan dan pendidikan. Umat muslim dianjurkan untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu dunia dan agama, agar memperoleh pemahaman yang baik dan memberikan manfaat bagi diri sendiri terutama dan bagi masyarakat sekitarnya. Kemudian yang ketujuh, kekuatan dan kesabaran. Dalam Islam diajarkan untuk sabar dan tetap bertahan dalam menghadapi cobaan dan tantangan hidup, serta tetap konsisten dalam menjalankan kewajiban beragama. Yang kedelapan, kerukunan dan persaudaraan. Islam mendorong seluruh umatnya untuk hidup dalam kerukunan dan persaudaraan antar manusia. Hal ini dimaksudkan agar kaum muslim selalu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia agar terciptanya hubungan yang harmonis antar umat manusia. Dan yang terakhir adalah ihsan. Ihsan mengacu kepada kualitas kebaikan, kecemerlangan, dan kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah dan dalam berinteraksi kepada sesama manusia. Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya, serta berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain, namun semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir dalam bab ini adalah
peran agama dalam pembentukan karakter spiritual dan sosial. Yang pertama adalah tauhid, yaitu keimanan kepada Allah. Agama Islam mengajarkan keimanan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Keyakinan ini membantu individu memahami bahwa hidup mereka memiliki tujuan dan arah yang ditentukan oleh Allah. Yang kedua adalah ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan sendiri berarti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dalam ketakwaan ini, umat Islam memiliki kesadaran spiritual yang kuat, menanamkan rasa cinta dan takut kepada Allah, serta menjadikan Allah sebagai sumber kebaikan dan keadilan dalam tindakan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah etika dan moralitas. Agama Islam menekankan nilai-nilai etika dan moralitas yang tinggi. Ajaran Islam mengajarkan pentingnya integritas, kejujuran, kesabaran, keadilan, dan kasih sayang, serta sikap rendah hati. Dengan menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, umat muslim membentuk karakter yang baik dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Yang keempat, kesadaran sosial dan berakhlak mulia. Islam mendorong umatnya untuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, masyarakat, dan alam sekitar. Mengembangkan akhlak yang mulia, umat Islam didorong untuk menjadi pribadi yang sabar, rendah hati, jujur, dan berempati terhadap sesama. Agama Islam mengajarkan pentingnya memperhatikan kebutuhan orang lain sebagai berbagai dan dalam kontribusi dalam pembangunan masyarakat. Dengan menjalankan ajaran ini, individu muslim dapat mengembangkan karakter sosial yang baik serta rasa empati, toleransi, dan kepedulian, juga menciptakan lingkungan yang positif dan harmonis. Kemudian yang kelima adalah solidaritas sosial. Agama Islam mendorong solidaritas sosial, persaudaraan, persatuan umat dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Hal ini dapat terwujud dengan konsep zakat, infak, dan sedekah yang mengajarkan pentingnya berbagi dengan yang membutuhkan. Kemudian kesimpulan dalam presentasi ini adalah dengan mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam, kita mengetahui bagaimana membentuk karakter secara spiritual dan sosial, serta dapat membentuk manusia yang agamis, berjiwa sosial yang tinggi, dan membentuk manusia yang beretika baik. Peran agama adalah hal yang sangat penting dalam pembentukan karakter tersebut. Ajaran agama Islam mengajarkan tentang pentingnya karakter yang baik terhadap sesama manusia dan terhadap Allah. Karakter ini juga mempengaruhi tingkat keimanan seseorang. Karakter manusia yang sesuai dengan ajaran Islam akan ada keseimbangan antara hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang biasa kita sebut keseimbangan antara hablum minan nas dan hablum minallah.